Jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Jadi di video saya kali ini saya akan mengulas mengenai iStop function yang ada di Mazda CX-5, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara mengoperasikannya. Simak terus video saya ya. Nah, sebelum mulai kita masuk dulu ke dalam mobil. Lalu kemudian kita nyalakan mesin mobil. Nah, terkait dengan fitur iStop yang ada di Mazda, terutama di Mazda CX-5, sebenarnya fitur iStop ini hampir kita temukan di semua mobil Mazda, guys. Nah, fitur iStop ini adalah fitur yang dapat mematikan mesin ketika mobil Mazda berhenti di lampu merah atau berhenti di kemacetan. Jadi fitur ini bisa mematikan mesin, ditandai dengan RPM-nya jadi RPM 0, dan kalian akan tahu bahwa suara mesinnya akan mati, dan akan dapat juga melanjutkan atau menghidupkan kembali mesin secara otomatis jika mobil sudah mulai berjalan kembali selepas dari kemacetan atau setelah dari lampu merah. Tujuan dari fitur iStop ini adalah untuk menghemat bahan bakar, guys. Terus untuk mengurangi emisi gas buang juga, karena ketika mesin dimatikan maka kemudian mobil tidak akan mengonsumsi bahan bakar, tidak akan menghasilkan gas buang. Energi listrik yang ada di dalam mobil dipasok dari aki. Salah satu improvement yang ada di fitur iStop di kebanyakan mobil Mazda belakangan adalah, jadi ketika dulu pertama kali fitur iStop ini diperkenalkan di mobil-mobil Mazda, salah satu kekurangannya adalah ketika mesin mobil dimatikan maka AC, jadi AC yang semula nyala, ketika mesin mobil mati yang nyala hanya kipasnya saja, guys. Jadi itu cukup mengganggu bagi kebanyakan pengguna Mazda. Namun di fitur iStop yang terbaru atau di mobil-mobil Mazda terbaru, ketika mesin mobil dimatikan oleh fitur iStop, maka AC ini akan tetap menyala. Artinya dinginnya akan tetap sama ketika mesin mobil nyala atau mesin mobil dimatikan dengan iStop. Jadi dengan iStop terbaru ini sudah tidak ada lagi keluhan atau keluhan terbesar yang disampaikan oleh pengemudi atau pemilik Mazda dulu yang merasakan menggunakan iStop versi lama mungkin. Jadi ketika waktu itu mesin mobil dimatikan oleh iStop, maka mereka mungkin terkendala dengan panas karena AC hanya menyala kipasnya pada saat itu. Jadi ketika mesin mobil dimatikan oleh iStop, mesin mobil juga mematikan AC, walaupun AC-nya masih nyala, tapi secara level kedinginan berbeda dengan ketika mesin menyala. Jadi hanya berasa kipasnya saja. Namun ketika dengan iStop terbaru ini, mesin mobil dimatikan oleh iStop, AC tetap memiliki level kedinginan yang sama dengan ketika mesin mobil nyala. Itu improvement yang sangat bagus sekali dari iStop di model-model Mazda yang terbaru. Lalu bagaimanakah cara mengoperasikan iStop itu sendiri? Jadi by default iStop ini sudah nyala, guys. Jadi kalau kalian perhatikan di model Mazda yang terdahulu, ketika iStop nyala atau iStop enable, maka akan ditandai dengan adanya logo iStop berwarna hijau di sini. Namun di versi terbaru ini, iStop ketika tidak ada tandanya sama sekali seperti ini, artinya iStop sudah enable, jadi sudah nyala, cuma belum berfungsi atau fitur itu belum berjalan untuk mematikan mesin mobil. Jadi jika ada logo iStop hijau yang muncul di sini, maka itu artinya mesin mobil sedang dimatikan oleh fitur iStop. Nah, jika kita ingin mematikan fitur iStop, maka kita bisa melihat
konsol di bagian kanan bawah pengemudi ini ada tombol iStop off. Nah, jika kita tekan tombol ini, kita lihat, maka akan ada logo iStop dengan warna oranye. Ini menandakan bahwa iStop di disable atau dimatikan. Jadi ketika nanti kita berhenti di kemacetan atau berhenti di lampu merah, fitur iStop tidak akan mematikan mesin mobil secara otomatis. Itu guys. Nah, sekarang kita coba untuk nyalakan kembali iStop. Nah, kita nyalakan kembali iStop, kita disable kembali iStop off-nya. Nah, di sini logo iStop tidak ada, artinya iStop sudah nyala walaupun mesin mobil belum dimatikan dengan fitur iStop ini. Sekarang kita coba. Nah, kita jalankan mobil. Kita jalankan mobil. Nah, kita simulasikan mobil berada di kemacetan atau berhenti di lampu merah. Kita injak rem. Ya. Nah, kita lihat guys. iStop akan mematikan mesin mobil. Dan kita lihat mesin mobil mati. Ditandai dengan RPM 0. Walaupun gigi masih gigi D. Kita lihat mobil sudah berhenti sepenuhnya. Dan kita lihat ini level kedinginan AC masih tetap sama. Jadi AC-nya tidak hanya nyala kipasnya saja seperti iStop yang lama, tapi ini sudah memiliki level kedinginan yang sama jika dibandingkan dengan ketika mesin mobil menyala. Jadi itu. Nah, untuk menghidupkan kembali mesin, kita gampang saja. Jadi kondisi sekarang saya masih menginjak pedal rem. Ini kaki saya masih menginjak pedal rem. Nah, jika kita lepas, ini kaki saya lepas dari pedal rem. Nah, kita lihat mesin mobil akan menyala, RPM-nya naik lagi, dan iStop-nya akan hilang. Kita lihat mobil berjalan kembali. Nah, sekarang bagaimana jika fitur auto hold bekerja? Jadi kalau fitur auto hold tidak ada, jadi kondisi sekarang tadi fitur auto hold masih mati guys ini. Nah, sekarang bagaimana jika fitur auto hold bekerja? Artinya jika fitur auto hold bekerja, jika rem kita lepas, maka injakan kita di rem kita lepas, maka dia akan masih otomatis di rem mobilnya. Lalu bagaimanakah fitur iStop ini akan bekerja berdampingan dengan auto hold? Kita coba lihat. Kita coba nyalakan dulu fitur auto hold. Nah, ini mesin mobil langsung dimatikan. Mobil berhenti, iStop bernyala, dan auto hold-nya juga aktif. Nah, kita lihat guys, jadi di sini mobil berhenti, fitur auto hold-nya nyala, mesin mobil dimatikan dengan iStop. Nah, ini pedal rem masih saya injak. Sekarang ketika pedal rem saya lepas, kita lihat. Nah, di sini mesin mobil masih dimatikan oleh iStop karena iStop masih mengira bahwa pedal rem masih ditekan oleh fitur auto hold. Jadi walaupun kita melepas injakan kita di pedal rem dengan fitur auto hold yang aktif, iStop-nya masih mematikan mesin. Jadi berbeda kalau fitur auto hold-nya tidak aktif, ketika kita melepas injakan kita di pedal rem, maka fitur iStop akan secara otomatis menyalakan mesin. Namun ketika fitur auto hold-nya aktif, ketika kita lepas injakan kita di pedal rem, dia tidak akan menyala. Nah, ini tadi kita lihat mesin menyala kembali ketika saya menginjak kaki di pedal rem. Jadi ada dua opsi untuk menyalakan kembali mesin ketika fitur auto hold-nya berjalan, yaitu pertama, kita menginjak kembali kaki kita di pedal rem, atau kita menekan pedal
gas atau pedal akselerator ini sehingga mobil berjalan. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan kembali mobil. Nah, ini mobil sedang berjalan. Sekarang kita coba simulasikan untuk keadaan mobil berhenti di kemacetan atau di lampu lalu lintas dengan fitur auto hold yang menyala. Oke, ini kita lihat, kita asumsikan mobil berhenti. Saya injak pedal rem. Oke, mobil berhenti sepenuhnya. Fitur auto hold-nya nyala dan fitur iStop mematikan mesin yang ditandai dengan adanya logo iStop berwarna hijau dan RPM-nya 0. Kaki saya masih di pedal rem. Ketika saya lepas kaki saya di pedal rem, maka karena ada fitur auto hold, mobil juga tetap berhenti dan iStop tidak menyalakan mesin mobil. Nah, bagaimana caranya supaya mesin mobil dinyalakan kembali? Kita bisa tinggal injak pedal akselerator atau pedal gas ini untuk menjalankan mobil kembali. Kita coba lihat, saya injak pedal gas. Ya, mobil berjalan, fitur iStop-nya menyalakan mesin mobil. Itu guys. Nah, selanjutnya jika iStop sedang bekerja, jadi ketika mesin mobil mati atau dimatikan oleh iStop, bagaimana yang terjadi jika kita mengubah tuas transmisi menjadi N atau P? Contohnya kita rubah tuas transmisi menjadi N, kita lihat. Ya, iStop masih mematikan mesin. Lalu bagaimana caranya supaya iStop menyalakan? Ya, ini. Jadi iStop akan menyalakan mesin jika kita menginjak pedal rem. Jadi di kondisi ketika tuas transmisi di N atau P, maka iStop akan menyalakan mesin jika kita menginjak pedal rem kembali. Nah, sekarang kita akan simulasikan apa yang terjadi jika tuas transmisi di posisi R. Jadi ini kita lihat, auto hold sudah saya matikan. Lalu kita lihat, tadi kita mengoperasikan mobil dengan tuas transmisi D, mobil maju. Lalu ketika kita injak rem dan kemudian mobil berhenti, lalu kemudian iStop mematikan mesin mobil. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut terjadi juga ketika mobil mundur atau mobil di tuas transmisi R, lalu kita mundurkan mobil dan kita menginjak pedal rem sampai mobil berhenti, apakah iStop juga mematikan mesin? Kita simulasikan. Nah, ini di posisi R. Kita lihat. Nah, saya lepas pedal rem, mobil mundur. Kita lihat mobil mundur. Nah, sekarang kita coba simulasikan saya injak pedal rem. Saya injak pedal rem sampai mobil benar-benar berhenti. Nah, mobil sudah berhenti dan ternyata iStop tidak mematikan mesin mobil. Jadi, iStop itu tidak akan mematikan mesin mobil jika mobil berada di tuas transmisi R. Nah, sekarang kita coba simulasikan apa yang terjadi jika tuas transmisi di posisi M. Tadi kita sudah simulasikan jika tuas transmisi ada di posisi D dan ada di posisi R, lalu kita injak pedal rem sampai mobil berhenti. Apakah iStop akan mematikan mesin mobil atau tidak? Di posisi D, ya, iStop akan mematikan mesin mobil. Namun di posisi R, iStop tidak akan mematikan mesin mobil walaupun kita sudah menginjak pedal rem sehingga mobil berhenti. Nah, bagaimana dengan di tuas transmisi M? Kita simulasikan. Saya rubah ke tuas transmisi M. Ya, ini sudah di M. Kita lihat, saya menggunakan M gigi 1. Lalu saya jalankan mobil. Kita lihat. Lalu saya simulasikan saya menginjak pedal
rem sehingga mobil benar-benar berhenti secara sepenuhnya. Kita lihat, saya injak pedal rem, mobil berhenti, dan ternyata iStop tidak mematikan mesin mobil. Jadi walaupun di sini tidak ada logo iStop sama sekali, jadi artinya iStop aktif, namun iStop tidak mematikan mesin mobil di tuas transmisi M. Jadi begitu guys. Jadi di tuas transmisi D, iStop akan mematikan mesin mobil ketika mobil kita injak pedal rem sampai mobil berhenti total, maka mesin mobil akan dimatikan oleh iStop. Namun jika tuas transmisi di posisi R atau di posisi M, ketika kita menginjak pedal rem sampai mobil berhenti total, iStop tidak akan mematikan mesin mobil. Itu guys. Nah, demikian dulu video saya tentang fitur iStop yang ada di mobil Mazda. Jika kalian punya pertanyaan tentang Mazda atau masukan tentang materi apa yang sebaiknya saya ulas di video saya selanjutnya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe jika belum. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.